merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan praktik teori dan praktik pembelajaran terpadu. Kali ini materinya adalah ciri-ciri pembelajaran tematik. Nah, ciri-ciri pembelajaran tematik yang pertama ya, ini ciri yang pertama begitu ya, yang esensial. Yang pertama, pembelajaran tematik itu berpusat pada siswa. Nah, sebelumnya Ibu sudah menjelaskan seperti apa berpusat pada siswa. Nah, berpusat pada siswa bahwa sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern ya, jadi model pembelajaran modern itu yang lebih banyak memposisikan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Nah, tetapi tidak serta-merta tadi kita tumpuk-tumpuk semuanya kepada siswa ya. Siswa belum punya entry behavior, pengetahuan awal tentang konsep materi hari itu. Nah, kita tinggal begitu saja. Kita lepas ini, silakan buka halaman ini, kerjakan ini. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi sebagai fasilitator ya seorang guru itu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar ya. Jadi tidak hanya silakan buka buku halaman ini ya. Ya, kemudian didikte begitu dengan konsep yang konvensional. Tetapi konsep yang konvensional bukan berarti tidak diperlukan. Ada beberapa nanti situasinya yang memang membutuhkan guru untuk memberikan contoh ya, memberikan penjelasan terutama untuk siswa di kelas rendah, di kelas 1 di semester-semester awal itu ya. Nah, ciri pembelajaran tematik yang berpusat pada siswa bahwa proses pembelajaran itu dilakukan hendaknya menempatkan siswa ya, tidak hendaknya lagi harus ini menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas. Jadi siswa yang melakukan aktivitas ya untuk menemukan konsep-konsep pengetahuan, menemukan keterampilannya hingga dia mampu terampil, kemudian dia mampu membentuk konsep sikap yang diinginkan dari tujuan pembelajaran hari itu. Berdasarkan pengalaman pembelajaran hari itu, ya yang dituangkan dalam tahapan-tahapan kegiatan belajar dengan konsep menggali dan mengembangkan fenomena alam di sekitar siswa. Ya, tadi sebelumnya pada pengertian pembelajaran tematik sudah Ibu contohkan tentang konsep materi manfaat siklus air ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ciri pembelajaran tematik itu yang kedua memberikan pengalaman langsung kepada siswa ya. Nah, dengan memberikan pengalaman langsung kepada siswa ya, siswa dihadapkan pada sesuatu yang lebih konkret, yang lebih nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Nah, jadi untuk memahami pelajaran yang nanti itu lebih meta begitu ya, makna, menggali makna lebih dalam lagi, yang lebih luas lagi. Nah, dengan cara memberikan konsep kegiatan pembelajaran itu melalui pengalaman langsung yang lebih konkret. Nah, tujuannya ini agar lebih bermakna, lebih bermanfaat kepada siswa. Jadi siswa perlu belajar secara langsung dan mengalaminya sendiri, misalnya dengan berkunjung ke museum, ya, berkunjung ke museum, berkunjung ke taman kota, siswa mengamati secara langsung apa saja yang terdapat di taman kota, apa saja sebenarnya isi museum itu. Kalau kita hanya menceritakan di dalam kelas tanpa ada pengalaman langsung, siswa hanya mereka-reka, akhirnya menjadi sebuah cerita rekaan yang
tidak konkret dalam diri siswa. Oh, museum seperti apa sih? Tempat seperti apa sih? Ya, benda-benda di dalamnya itu seperti apa? Seperti museum di uh, Kota Palangkaraya, berkunjung ke sana, di dalamnya ada benda apa saja, tidak sekadar mengamati, ya, tetapi siswa juga melakukan wawancara kepada narasumber. Nah, ini wawancara kepada narasumber masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia, ya. Berkunjung ke museum itu ke muatan pelajaran PS, misalnya menghargai apa benda-benda bersejarah, ya, apresiasi terhadap benda-benda bersejarah yang dimiliki Kalimantan Tengah, terutama kota Palangkaraya. Ada benda-benda di sana, misalnya alat uh, memancing tradisional suku Dayak Ngaju, ya. Kemudian apalagi yang ada di sana, senjata tradisional, pakaian tradisional, pakaian apa alat-alat untuk perlengkapan pernikahan, ya. Nah, di sana ada. Nanti manfaat dari benda ini siswa dapat langsung menanyakannya kepada petugas yang menjaga di museum itu. Ya, ini pengalaman langsung. Nah, ada dua materi tadi dalam satu tema, ya. Berarti ada pembelajaran IPS dan pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Nah, tetapi sebagai fasilitator tidak hanya kita mengantarkan begitu saja, ya. Seorang guru harus membuat perangkat juga. Perangkatnya seperti apa? Dalam bentuk lembar kerja peserta didik LKPD. Di dalam LKPD nanti ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, ya. Muatan-muatan materi muatan-muatan pelajaran dalam tema itu apa? Pembelajaran hari itu apa? Tujuannya apa? Kemudian yang terpenting adalah petunjuk penugasan. Siswa disuruh apa sih ke museum? Tugasnya mengamati. Nah, kemudian benda yang terdapat di sana itu diidentifikasi benda apa saja, ada berapa benda. Misalnya ada 5 benda bersejarah. Benda satu, misalnya tadi alat uh, memancing tradisional suku Dayak Ngaju. Namanya apa? Ya, manfaatnya untuk apa? Bagaimana menggunakannya? Ya, itu dicatat oleh siswa. Nah, kemudian kalau memang apa siswa diperbolehkan membawa telepon selulernya, handphone, ya, karena pembelajaran berbasis digital nih. Nah, siswa melakukan perekaman saat wawancara, ya. Nah, ini ke uh, pelajaran tik lagi, ya. Nanti oh, siswa udah bisa nih merekamnya. Nanti berdasarkan itu siswa mentranslate data percakapan itu ke dalam bentuk wacana tulis. Wah, tambah apa ya? Tambah hebat lagi siswanya bisa mentranslate sejak di sekolah dasar begitu. Tapi jangan terlalu panjang memang, ya, disesuaikan dengan fase-fase usia dan tingkatan kelasnya. Kalau berkunjung ke museum tadi kan di kelas 4 biasanya, ya, kalau di kurikulum itu. Nah, ini kan menggali pengalaman langsung dan membentuk siswa untuk berpikir secara kritis. Oh, ini nanti aku tanya apa ya? Nah, sudah ada petunjuknya nih di LKPD. Aku tanya apa nanti? Manfaatnya apa? Siswa sembari dia melakukan wawancara, dia akan mampu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas lagi berkenaan dengan apa yang uh, dia amati itu, ya, dalam hal ini benda bersejarah di museum itu, ya. Nah, kemudian ciri-ciri pembelajaran tematik itu pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, terlihat tampak tidak begitu jelas. Tetapi ini tugas guru nanti untuk membuatnya muatan pelajaran itu tidak kehilangan identitasnya. Karakteristik di setiap mata pelajaran itu sebenarnya tidak hilang, tidak dihilangkan, hanya untuk memudahkan siswa belajar dalam satu tema, ya.
memang terlihat tidak jelas ketika kemasannya dalam buku siswa. Nah, yang akan guru lakukan adalah melalui pengembangan di RPP, di perangkatnya. Kan sangat jelas strateginya. Ketika kita menggunakan format saintifik untuk tematik terpadu, strategi pengajaran masing-masing muatan pelajaran dalam satu tema itu tetap digunakan, ya. Misalnya IPS tadi dengan metode karya wisata, berkunjung ke museum, berkunjung ke taman kota, berkunjung ke perpustakaan. Untuk materi muatan pelajaran bahasa Indonesia, strateginya tadi apa? Strategi dengan metode pendekatan kognitif misalnya, atau metode audiolingual, ya, mewawancarai narasumber. Nah, ini sebenarnya tidak kehilangan identitasnya. Tujuan pembelajarannya itu harus disampaikan di awal. Ada tiga materi pelajaran hari ini, ya. Pertama, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, materinya itu tadi mewawancarai narasumber, ya, mengidentifikasi benda-benda bersejarah di museum untuk IPS, ya. Kemudian mampu menggunakan perangkat seluler misalnya untuk mewawancarai narasumber untuk tipnya, ya, yang SBDP nanti tentang apa? Tentang alat-alat tradisional suku Dayak Ngaju begitu. Nah, ini harus disampaikan tujuan pembelajarannya. Ini untuk materi muatan pelajaran apa, ya? Nah, ini harus disampaikan. Jadi tampaknya saja tidak begitu jelas, tetapi kita sebagai guru yang akan mengkonkretisasinya, ya. Jadi ini tugas guru, ya. Nah, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Ciri yang keempat. Pembelajaran tematik menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Nah, ini dijadikan satu dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi, tematik terpadu itu bukan mata pelajaran, itu pembelajaran. Proses pembelajarannya secara tematik, kegiatan pembelajarannya secara terpadu, tematik terpadu. Dalam satu tema yang terintegrasi dalam satu kegiatan pembelajaran, terdiri dari berbagai mata pelajaran, ya. Jadi sekali lagi tematik terpadu itu bukan mata pelajaran, ya. Itu sebuah kegiatan pembelajaran. Jadi konsep untuk uh, lebih memudahkan siswa belajar, ya. Nah, apa sih tujuannya? Beberapa muatan pelajaran itu dijadikan satu tema, ya, dan dijadikan satu konsep dalam kegiatan pembelajaran di satu hari, ya. Untuk membantu siswa katanya dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada fungsi sosial, ya, fungsi sosial karena uh, sebenarnya antar disiplin ilmu itu saling berkaitan secara utuh, ya, untuk digunakan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya logika berbahasa itu diperlukan, ya, untuk menjelaskan apa sih konsep bilangan dalam matematika, ya. Logika berbahasa juga diperlukan dalam apa literasi digital, ya. Nah, ini maksudnya, makanya harus diberikan secara utuh dan terpadu dalam satu tema pembelajaran karena saling berrelevansi, saling berkaitan, tapi tidak dicampur adukan. Semua masing-masing punya karakteristiknya, membawa identitasnya masing-masing, tetapi dipadukan sehingga menjadi sebuah konsep yang menarik dan apa ya, tidak terpecah-pecah, tidak nanti penyampaiannya itu tidak terpotong-potong begitu karena berkesinambungan, ya. Ini uh, dasar dari ciri-ciri dasar dari pembelajaran tematik itu. Ini cirinya, ya, tidak terpisah-pisah.
Nah, kemudian pembelajaran tematik itu lebih bersifat fleksibel, luas katanya. Mengapa? Karena guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Nah, ini tadi satu tema untuk beberapa materi pelajaran, ya. Dan bahkan dapat mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana siswa itu berada, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, begitu ya. Nah, pelaksanaan pembelajaran tematik tidak terjadwal secara ketat antar mata pelajaran. Ini menyesuaikan saja, karena itu buku guru, buku siswa tidak serta-merta langsung jalan begitu saja. Ya, karena itu guru juga harus melakukan perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini mempersiapkan perangkat RPP-nya beserta perangkat-perangkat lainnya. Ya. Nah, kemudian ciri pembelajaran tematik itu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, sekali lagi, yang pertama tadi berpusat pada siswa, kontekstual, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai minat dan kebutuhannya. Nah, sekarang ada kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka memang orientasi utamanya adalah ekstrakurikuler ya, tetapi bagaimana dengan implementasinya ketika masuk kepada intrakurikuler, dalam hal ini pada mata pelajaran yang dipelajari siswa dalam pembelajaran tematik. Nah, misalnya begini, hari ini membahas tentang satu tema pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP, IPS, PKN. Ya. Nah, temanya adalah menceritakan tentang peristiwa menyenangkan yang dialami bersama keluarga. Nah, siswa itu diminta untuk bercerita sesuai dengan pengalaman masing-masing ya di dalam keluarga, misalnya perayaan ulang tahun, libur ke rumah kakek dan nenek, ya, kemudian berkunjung ke taman kota atau makan bersama keluarga di rumah makan. Ini masing-masing sesuai dengan pengalaman pribadinya, ya. Nah, ketika itu sesuai dengan minatnya, ya, sesuai dengan kebutuhannya, dan itu tentang dirinya, siswa akan lebih termotivasi untuk menceritakan peristiwa yang dialami bersama keluarga, peristiwa menyenangkan. Jadi tidak terpaku pada materi yang ada di buku siswa. Nah, nanti konsepnya disesuaikan dengan IPK yang tercantum di RPP, di buku guru, maupun materi yang ada di buku siswa. Jadi, materi di buku siswa itu hanya acuan, boleh dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan serta karakteristik di kelas masing-masing yang diampu oleh guru kelas, ya. Pembelajaran tematik ini menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Nah, seperti apa bermain dan menyenangkan? Salah satu contohnya misalnya ya menayangkan video-video tentang cerita dongeng atau cerita legenda atau menayangkan tentang lagu-lagu anak yang relevan dengan tingkatan usia peserta didik di sekolah dasar. Di kelas 1 yang cocok ditayangkan cerita apa sih, kemudian di kelas 2 seperti apa tayangan lagu-lagu anaknya begitu. Di kelas 2 misalnya ya tentang menceritakan tentang kebanggaan terhadap kakaknya. Ada lagu Ruri Abangku. Nah, boleh ditayangkan lagu Ruri Abangku untuk menstimulus siswa. Ya, siswa akan senang mendengarkan lagu itu tentang Ruri Abangku. Nanti Bu Guru bercerita, Pak Guru, Bu Guru bercerita. Apa makna lagu Ruri Abangku? Menceritakan kakaknya yang rajin sekolah, ya, dia termotivasi juga ingin seperti kakaknya. Nah, nanti setelah itu baru guru mempersilahkan siswa untuk menceritakan, kalau Bu Guru aku nggak punya kakak, aku nggak punya abang, aku punyanya adik, boleh adik. Aku punyanya sepupu, karena aku anak tunggal, boleh.
Ya, nah ini sesuai dengan um, apa minat dan kebutuhan peserta didik. Ya, ini menyenangkan karena menyesuaikan dengan apa yang ada dari peserta didik, bukan apa yang ada di uh, buku begitu ya. Karena buku itu hanya acuan saja. Ketika itu tepat dan sesuai, silahkan digunakan. Ketika kurang tepat begitu, boleh guru menyesuaikan, mengembangkan. Makanya ada pengembangan bahan materi ajar. Ya, simpulannya adalah pembelajaran tematik itu memiliki beberapa ciri khas. Ya, yang pertama, pembelajaran tematik itu pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Ya, kalau memang semuanya mengacu pada silabus, kurikulum, konsep yang sudah disiapkan, ya, karena memang guru kelas ini dimudahkan dengan tersedianya perangkat inti, silabus, kurikulum, buku guru, buku siswa. Nah, kalau sudah sesuai, akan sangat menyenangkan ya mengajar di sekolah dasar. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik berdasarkan minat dan kebutuhan siswa. Ini sekali lagi menyesuaikan. Bu, kalau yang di kota tidak ada Bu, kalau yang di daerah begitu, yang terpencil nggak usah jaringan internet yang tidak stabil, ya. Listrik pun bahkan kalau siang itu tidak ada. Seperti apa konsepnya? Tidak harus, karena memang kita harus akui ya, di Indonesia, terutama di daerah terpencil, untuk jaringan internet, listrik itu masih belum maksimal. Kita punya lingkungan yang menyenangkan di daerah-daerah pedesaan itu, air sungai yang mengalir, gemercik airnya bisa dijadikan bahan untuk media pembelajaran PSBDP dan olahraga misalnya. Kemudian bisa untuk menemukan ide, menulis pantun, puisi, cerita, ya. Uh, Air bersih itu seperti apa, kita mengelolanya, ini IPA, ya. Menghitung berapa banyak batu karang yang ada di tepi pantai, seperti itu. Kemudian melukisnya SBDP lagi, menggambar, mewarna, ya. Semua harus fleksibel, ya, harus menyesuaikan, tidak harus dengan yang digital begitu ya. Bagus guru sekolah dasar menguasai teknologi digital, ini memang salah satu kompetensi tambahan ya, selain 4 kompetensi utama untuk pembelajaran di era digital saat ini. Tetapi kita tidak boleh memaksakan fasilitas yang tidak ada, tapi kita harus bisa uh, fleksibel ya pada situasi dan kondisi apapun. Itu guru yang profesional. Kemudian kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama karena melalui pengalaman langsung tadi dan secara umum tentang diri siswa itu ya. Nah, tapi konsepnya tetap sama, nanti sama-sama tadi menceritakan peristiwa yang menyenangkan, tetapi tentang cerita masing-masing, konsepnya sama, ya, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Nah, ya, siswa ditanya tadi dari mana museum, benda apa aja yang ada di sana. Oh, dia menceritakan apa sih gunanya alat ini untuk apa? Untuk memancing, Bu Guru. Seperti apa menggunakannya? Nah, konsep-konsep seperti ini yang membuat siswa berpikir lebih kritis ya. Jangan kita menuntut siswa berpikir lebih kritis, tapi kita tidak menstimulusnya. Nah, kita diam saja, ya. Siswa juga diam, ya. Harus ada stimulus respon. Ini adalah konsep dasar dari pembelajaran, ya. Nah, baru kita sampai kepada tahapan konstruktivisme nanti. Nah, kemudian pembelajaran tematik itu mempunyai ciri menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa di lingkungan sekitarnya. Ya, lebih praktis, lebih bermakna, ya, lebih konkret.
Nah, kemudian pembelajaran tematik itu cirinya lebih mengembangkan keterampilan sosial siswa. Itu kan biasanya penugasannya tadi Ibu jelaskan ada dalam bentuk kelompok belajar, baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar. Sikap toleransi, mampu berkomunikasi. Nah, ini karena pembelajaran kelompok tadi, kemudian beradaptasi dengan lingkungan secara langsung, berkomunikasi dengan narasumber tadi, tanggap terhadap gagasan orang lain. Ya, karena di dalam pembelajaran tematik itu ada diskusi, ya, kemudian ada tanya jawab, semua mengemukakan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini apa, menceritakan tentang uh, pembelajaran hari ini apa, begitu. Nah, ini referensinya masih sama ya karena masih mengenai pembelajaran tematik terpadu. Baik, masih ada teori tentang pembelajaran tematik terpadu nanti tentang rambu-rambu dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya ya, masih di perkuliahan teori dan praktik pembelajaran terpadu, masih pada materi yang sama, ini hanya sub materinya ya, itu rambu-rambu dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku.